Hari ini wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semua anak-anak? Kabar baik Bu Guru. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar ini. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Ikuti Ibu Guru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah dan Rasul Allah. Jadi pada pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat kita belajar apa? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi Quran surat Al-Falaq ya. Jadi pada hari ini kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pelajaran kedua, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi sebelum Ibu melanjutkan, kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi mengapa kita harus mempelajari materi ini? Jadi yang pertama, supaya kita senantiasa bersyukur bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus percaya serta meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dapat menerapkan tentang materi iman kepada Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah ya, dan kita harus meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anakku semua, Ibu akan menampilkan di sini ada materi. Yang itu aja. Kalau sendiri nih gugup sekali, yang penting tampil Ibu. Mana WhatsApp? Sebentar, Ibu akan tampilkan sebuah slide materi. Bisa. Coba anak-anakku semua amati. Di sini ada dua buah gambar ya. Nah, coba amati. Di gambar pertama, apa saja yang merupakan benda mati di situ? Iya, ada Meja Bu kursi. Guru. Ya, ada meja, ada kursi. Ada apa lagi ini? Ada buku Ibu Guru. Gunung Ada ya. gunung, Terus Pensil. pensil, batu, Batu. ya. Ya, kemudian apa ini? Gedung ya. Ya, itu Ya, adalah ada gedung. merupakan benda mati. Mati. Kemudian kita amati benda yang kedua, Nana. Yang pertama ada apa ini? Ada manusia Ibu Guru. Ya, ada seorang siswa ya, ada manusia. Terus ada apa lagi? Ada pohon ya. Ada bunga. Ada bunga. Ya, ada rumah, ada bunga, ada pohon, kemudian ada beberapa hewan ya. Nah, itu merupakan contoh dari makhluk atau benda yang Ya, makhluk hidup ya. hidup. Ya, jadi di alam semesta ini ada dua macam benda ya, benda hidup dan benda tidak hidup. Jadi kalau benda hidup itu semua adalah keagungan atau merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ya. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materi? Ya, jadi anak-anakku semua, Ibu harapkan dengan kita mengenal ataupun memahami iman kepada Allah, kita senantiasa percaya bahwa Allah itu ada ya, dan kita harus senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Ya, baiklah anak-anak semua. Ya, Ibu akan menampilkan slide materi yang berikutnya. Ya.
Jadi dengan kita meyakini kepada Allah, kita juga harus mengenal namanya Asmaul Husna ya, atau Al-Asmaul Al-Husna. Di sini ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99 Ibu. Ya, ada 99 ya, 99 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, Nana? Nama-nama indah. Nama baik Allah, Bu Guru. Ya, nama-nama indah atau nama-nama baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di antara 99 ini, Ibu akan menjelaskan 3 di antaranya ya. Yang pertama ada Al-Basir ya. Coba anak-anak amati di sini. Al-Basir ya. Apa artinya Al-Basir? Ada yang tahu? Al-Basir artinya Allah adalah Maha Allah melihat. Allah Ya. Maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak ada orang lain yang melihat, tetapi Allah senantiasa selalu melihat kita ya. Apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihatnya. Kemudian ada yang kedua yaitu Al-Adl ya. Al-Adl itu artinya adalah Allah Maha Adil ya. Jadi semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Ada yang tahu nggak? Imannya, Ibu Guru. Ya, imannya, ibadahnya, ketakwaannya ya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada manusia yang ditinggikan hanya karena keturunannya, kekayaan ataupun jabatannya ya. Nah, jadi makanya tadi disampaikan di awal, kita harus senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan yang terakhir ada Al-Azim ya. Al-Azim itu artinya adalah Maha Agung ya, Maha Agung. Jadi apa namanya yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta ya. Kecuali benda-benda mati, itu semua adalah ciptaan dari manusia. Ya. Baiklah anak-anakku, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, jadi kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi nanti silakan dibuka bukunya halaman 20.